Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi wanita berpendidikan, disparitas dan produktivitas kerja. Nah, materi ini merupakan materi yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Nah, baik, ketika kita melihat data dari UNESCO yang berkaitan dengan tingkat buta huruf antara laki-laki dan perempuan di sebagian besar belahan dunia, termasuk 3 wilayah yang sangat nampak disparitas antara pendidikan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu negara-negara yang ada di wilayah Asia Selatan dan negara-negara Arab dan negara-negara yang ada di sub-Sahara Afrika. Jadi di negara-negara yang ada di wilayah Asia Selatan, tingkat buta huruf yang ada pada perempuan itu sebanyak 68 juta. Sementara tingkat buta huruf yang ada sementara jumlah buta huruf yang ada pada laki-laki itu sebesar 41 juta. Di sini tingkat yang lebih banyak buta huruf adalah perempuan. Kemudian di wilayah-wilayah Arab juga demikian, jumlah buta huruf pada perempuan lebih banyak daripada jumlah buta huruf laki-laki, yaitu 62 dan 31. Dan terakhir di sub-Sahara Afrika, jumlah buta huruf pada perempuan itu sebanyak 64, sementara jumlah buta huruf laki-laki itu 41 juta. Nah, di sini kan kita menemukan bahwa ternyata yang lebih banyak tidak terdidik itu adalah perempuan. Pertanyaannya, dan ini merupakan poin penting jika dijawab, yaitu adalah mengapa ada disparitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan? Yani mengapa yang tidak terdidik pada perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Jawaban ini bisa beragam, termasuk dan kita bisa melihat dari sudut pandang apa. Setidaknya kalau kita mengacu pada 3 sudut pandang saja, kita melihatnya dari sudut pandang filosofi, dan dari sudut pandang kebudayaan, sudut pandang dari sudut pandang filsafat atau salah satu pandangan filsafat, misalnya pandangan Aristoteles yang meyakini bahwa perempuan itu setengah manusia. Jadi dia adalah bukan manusia, dia setengah dari manusia. Dia adalah bayi laki-laki. Sementara laki-laki dia adalah manusia seutuhnya. Manusia yang dalam pandangan Aristoteles yaitu yang memiliki kemampuan logos, kemampuan berpikir. Sementara karena perempuan ini bukan manusia, dia setengah manusia, bayi laki-laki, maka dia tidak memiliki kemampuan logos. Karena dia tidak memiliki kemampuan logos, berarti dia tidak bisa berada dalam, dia tidak bisa berperan pada dimensi-dimensi yang nalar dibutuhkan di situ. Dalam pandangan yang lain, Aristoteles meyakini perempuan itu dia cenderung menggunakan emosionalitasnya. Dia mampu mengekspresikan perasaannya, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan nalarnya. Sehingga wilayah perempuan itu bukan wilayah logos, tapi wilayah nanti disebut kemudian wilayah oikos, wilayah domestik istilahnya. Sekarang kita pahami wilayah domestik. Nah, wilayah domestik ini berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan pelayanan perempuan terhadap laki-laki. Dari pemahaman itu pula kita memahami bahwa ternyata pandangan Aristoteles
melahirkan melahirkan dominasi laki-laki atas perempuan. Nah, akhirnya apa? Ini kalau kita melihat pandangan Aristoteles ini bisa berimplikasi pada posisi perempuan dalam dunia pendidikan, di mana nantinya perempuan seharusnya tidak ada dalam dunia pendidikan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, gitu. Dia cukup di dapur, cukup melayani keluarga, mendidik anak dan semacamnya. Pandangan yang lain lahir dari pandangan kebudayaan, di mana sebenarnya perempuan-perempuan yang ada di wilayah suku-suku pedalaman itu cenderung tidak bisa mengakses pendidikan. Kenapa? Karena kebudayaan suku, tradisi suku melarang itu. Melarang perempuan untuk terdidik. Melarang laki-laki untuk terdidik secara umum dalam suku-suku pedalaman, karena mereka asing dengan kota, asing dengan modernitas itu. Sehingga pandangan mereka, kita cukup hidup dengan memanfaatkan alam, tidak perlu menempuh pendidikan itu. Seperti suku-suku Badui misalnya. Suku-suku Badui itu melarang, di yang bagian pedalamannya itu dilarang untuk mengakses pendidikan kota. Itu juga merupakan penghambat dan boleh jadi menjadi disparitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Itu faktor kebudayaan gitu. Faktor kebudayaan. Bahkan selain berkaitan dengan suku, juga berkaitan dengan yang kemudian kita sebut sebagai gender, yaitu konstruksi sosial manusia. Bagaimana budaya membentuk peran-peran tertentu antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan ditempatkan pada wilayah domestik, laki-laki ditempatkan pada wilayah publik yang berkaitan dengan kepentingan umum, kerja dalam perusahaan. Itu bagian dari, bukan wilayah domestik, sehingga perempuan tidak masuk ke situ. Berpendidikan itu bukan wilayah domestik, perempuan tidak boleh masuk ke situ. Itu kenapa terjadi? Itu karena konstruksi atau pandangan yang membentuk posisi laki-laki dan posisi perempuan yang kontras, yang saling yang mendominasi adalah laki-laki di situ. Yang terakhir, pandangan ekonomi adalah pendidikan. Adanya disparitas pendidikan itu disebabkan karena adanya disparitas pendapatan. Pendapatan yang berbeda itu bisa melahirkan disparitas. Seorang yang miskin lahir dalam kondisi miskin, perempuan yang lahir dalam kondisi miskin cenderung sulit mengakses pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan butuh pada biaya. Karena dia lahir dalam kondisi di mana keluarganya memiliki pendapatan yang rendah, biaya tidak, sehingga akhirnya dia tidak menempuh pendidikan. Jadi kemiskinan perspektif ekonomi bisa menjadi sebab terhambatnya akses seseorang, akses perempuan terhadap dunia pendidikan. Nah, kira-kira itu 3 pandangan umum yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk juga menganalisa apa sih penyebab terjadinya disparitas pendidikan perempuan dan laki-laki. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa produktivitas perempuan dalam bidang ekonomi itu ditentukan oleh kualitas pendidikan perempuan itu. Sehingga jika kualitas pendidikan perempuan itu rendah, maka produktivitas perempuan dalam bidang ekonomi juga itu rendah. Sehingga masalah yang paling penting untuk diselesaikan adalah pertama-tama menyelesaikan masalah bias gender yang terjadi dalam bias gender ini memperlakukan perempuan laki secara berbeda.
ada faktor agama juga di situ yang bisa menyebabkan disparitas pendidikan. Ya, faktor agama yang melegitimasi perempuan harus seperti ini, dia tidak boleh seperti itu mengatur perempuan sehingga akhirnya perempuan tidak bisa mencapai sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama. Itu pandangan yang lain. Tetapi secara umum kita menggunakan 3 sudut pandang tadi untuk melihat kenapa sih ada disparitas pendidikan perempuan. Pertama, karena pandangan filsafat, salah satu tokoh filsafat yang sangat merendahkan kemudian melihat perempuan seperti itu tadi, yaitu Aristoteles. Kemudian kebudayaan yang suku-suku yang memiliki kepercayaan tertentu sehingga perempuan-perempuan di wilayah itu tidak bisa mengakses pendidikan. Kemudian aspek konstruksi sosial tadi, karena gender itu sebenarnya merupakan konstruksi sosial, dia bukan kodrat manusia tapi bentukan sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan ekonomi wanita dan potensi manajerial. Nah, sebelum masuk ke situ sebenarnya kita harus melihat apakah masalah-masalah bias gender dalam dunia pendidikan ini sudah diselesaikan atau tidak. Dan proses penyelesaiannya seperti apa, sehingga nanti kita menemukan ternyata dalam berbagai macam penelitian sebagian besar misalnya seperti yang disebutkan dalam beberapa teks bahwa hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan bank di negeri Paman Sam itu dipimpin oleh perempuan. Berarti ada perubahan pandangan yang tidak lagi melihat perempuan sebagai setengah manusia, setengah laki-laki. Itu menjadi sebagai manusia yang memiliki perempuan berawat, memiliki hak. Itu dibab sehingga kita lihat dari perubahan yang dilakukan dari gerakan emansipasi perempuan itu. Gerakan emansipasi perempuan ini menuntut adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu bisa kita lihat dalam perjuangan R.A. Kartini di Indonesia misalnya, pandangan-pandangan filsafat dari barat seperti Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, dan macam-macamnya itu yang berupaya untuk mengangkat derajat perempuan itu dengan berbagai macam gerakan, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, kritik atas kritik yang kita sebut sebagai feminis Marxis misalnya, semuanya sebab-sebab sehingga perempuan saat ini menjalani yang disebut sebagai kemudian dalam buku Megatrend for Women yang ditulis oleh Patricia Dens melihat bahwa adanya pergeseran dominasi dari kaum pria atas wanita menjadi lebih mengarah kepada bentuk kemajuan perempuan yang dibuktikan dengan hampir sebagian besar jumlah pejabat, manajer, dan profesional di 52 bank di negeri Paman Sam adalah perempuan. Nah, itu bisa kita paham, berarti ada kemajuan dari sisi produktivitas kerja perempuan. Dan kita juga bisa tahu karena produktivitas kerja perempuan ini meningkat, itu artinya keterampilannya meningkat. Keterampilan meningkat itu bukti bahwa perempuan memiliki kualitas